Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, kepada para pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek, beserta staf-stafnya, para jamaah semuanya dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita memasuki jam 9 pagi. Alhamdulillah cuaca dalam keadaan cerah, tanpa memberi halangan untuk kita untuk mengadakan kajian online ini dalam rangka halal bihalal, yaitu Syawalan. Orang Jawa mengatakan Syawalan, ada yang mengatakan kupatan, ya. Untuk itu kita masih diberi kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mensyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan syafaatnya mulai hari ini hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa akan dijadikan umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Para jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah baru saja kita mengadakan rihlah ruhiyah. Kita mengadakan halal bihalal, hubungan antara orang tua, antara anak dan orang tua yang sudah meninggal dunia. Pagi tadi sekitar jam 7 yang lalu kita mengadakan ziarah makam, ziarah kubur untuk membuktikan kita bahwa kita ini ingat akan kematian. Ingat akan kematian dan kita siap mati. Tadi sudah saya sampaikan di makam bahwasanya orang itu yang paling bagus, apalagi di bulan Syawal ini. Syawal dalam arti kata adalah peningkatan, bukan penekatan, akan tetapi peningkatan. Apa yang harus perlu kita tingkatkan? Pagi-pagi tadi kita sudah melihat makam-makam orang tua kita yang sudah ada di sana. Kemudian kita punya indikasi untuk mengingat mati dan siap untuk mati. Rasulullah pernah memperingatkan kepada kita, orang yang baik itu adalah orang yang sehari semalam itu mengingat mati kurang lebih 20 kali. Nah, ya dinamakan mengingat mati, itu apakah ingat mati terus atau enggak? Itu bukan ternyata. Orang yang baik menurut Rasulullah SAW ingat mati itu ingat akan kematian dan siap untuk mati, sehingga amal ibadahnya semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena di zaman seperti ini banyak orang yang ingat mati, akan tetapi dia kelakuannya masih kurang baik. Sadar dia akan mati, kemudian sadar juga karena yang dijual adalah peralatan mati. Suatu contoh, orang penjual kain kafan itu pasti ingat mati. Akan tetapi banyak penjual kain kafan yang tingkah lakunya masih amburadul, bahkan dia meladeni peralatan mati, akan tetapi dia masih belum siap mati. Nah, itu. Terus yang kedua, orang jual maisan, jual nisan, jual macam-macam kijing, itu pasti dia ingat mati. Karena yang dijual adalah maisan. Maisan ini enggak ada maisan dijual untuk kaum yang masih hidup, kemudian di maisan itu enggak ada. Sudah pasti maisan itu dijual untuk tenger. Nah, maka
orang Jawa mengatakan maisan itu buat tenger itu kalau satu. Kalau dua, tenger. Seperti itu. Lah, banyak orang yang jual maisan, jual kijing, jual kain kafan, akan tetapi dia masih belum siap mati. Buktinya tingkah lakunya masih amburadul. Yang lebih ngeri lagi, tukang penggali kubur. Tukang penggali kubur. Jelas itu kalau yang namanya mau menggali kubur itu menggali untuk orang yang sudah mati, tapi dia masih belum ingat mati dan tingkah lakunya masih amburadul juga. Buktinya di bulan puasa ada orang meninggal dunia. Ya. Tahu bahwa dia itu meninggal dunia, digalikan kubur, itu profesi mereka memang lagi gali kubur, tapi tidak ada sadar bahwa kelak kemudian kuburnya akan digalikan. Buktinya puasa-puasa udah orang meninggal dia gali kubur tapi masih sambil ngerokok kebul. Nah, itu berarti dia ingat mati akan tetapi tahu bahwa dia akan mati, akan tetapi dia enggak ingat mati, bahkan seakan-akan dia tidak akan mati. Lah yang paling bagus bagaimana kita persiapkan kematian kita sejak hari ini. Ini di bulan Syawal, bulan peningkatan, yuk kita tingkatkan. Setelah kita ziarah, kemudian kita tahlilan, kita kirim, kita doakan arwah-arwah kita yang di sana. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpikir, oh iya. Sekarang kita tahlilan di sini. Suatu saat kapan-kapan kita pasti akan ditahlilkan oleh anak cucu kita. Nah, seperti itu. Itu yang paling baik bagi orang-orang yang mau mengingat mati sekaligus siap mati. Kemudian apa yang perlu kita siapkan? Di bulan Syawal ini kita tingkatkan segala prioritas apapun. Ya, ibadah kita setelah digembleng 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan entengnya bukan main, tahajud ringan, baca Quran ringan, kemudian duha ringan, sholat berjamaah ringan, pergi ke majelis taklim ringan. Ya. Walaupun majelis taklimnya onlinean kayak gini, tapi insya Allah ringan. Dengan keringanan-keringanan yang seperti itu, yuk di bulan Syawal ini kita pertahankan, minimal kita pertahankan, syukur kita tingkatkan. Nah, kita Kita stabilkan, kita istiqomahkan, kita pertahankan, syukur kita tingkatkan. Jangan sampai ketika kemarin jamaah subuh di bulan Ramadan luar biasa ringannya. Nah, sekarang masuk bulan Syawal kelelet, jangan sampai. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mengadakan rihlah ruhiyah, ya, kita sowan kepada arwah-arwah, kepada kuburan-kuburan, kepada makbarah, kita pulang ke rumah masing-masing. Di rumah sudah disediakan oleh istri kita, di rumah sudah disediakan oleh keluarga kita. Apa itu? Makanan spesialis kupatan. Nah, kupatan. Nah, maka orang Jawa kalau bulan kayak gini, ya sehabis 7 hari kayak gini, setelah Lebaran namanya kupatan atau sawalan kupatan. Di sini tadi ada kupat, ada lepet, ada lontong, ada macam-macam, kolaknya tapi enggak ada. Ya, kolaknya tapi enggak ada. Kupatan itu pertanda ngaku lepet, mengaku kesalahannya masing-masing. Ya, yang guru, yang murid enggak ada beda, yang santri sama kiai enggak ada beda. Kemudian orang tua kepada anak, anak kepada orang tua tiada beda, semua ngaku kesalahannya. Orang Jawa namanya kupat, ngaku lepat.
Lah hari gini masih ada orang yang sombong, berarti orang itu masih belum mengingat kematian. Kenapa? Dia masih sombong. Oh, aku bener-bener dewi. Ya, saya paling benar. Nah, itu podo karo dek nenek itu kemarin sudah merayakan Idul Fitri. Idul Fitri katanya kembali kepada ke fitrah. Kenapa? Setelah kita dengar walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu. Alhamdulillah semuanya di sini menyempurnakan bilangan puasa sampai dengan 30 hari. Walitukmilul iddata. Setelah sempurna bilangan puasa kita laksanakan, nggak mungkin 31 hari, ya, karena bulan Hijriah itu sudah tertera dalam Al-Quran, itu kalau 30 hari, ya 29 hari. Maka selisih antara bulan Hijriah dengan bulan Masehi. Ya. Nah, kalau bulan Masehi, NU itu sudah 100 tahun lebih. Nah, kalau bulan Hijriah, kalau bulan Masehi, NU itu baru merayakan hari ulang tahun yang ke-94 kemarin. Seperti itu. Untuk itu, walitukmilul iddata, setelah kita selesaikan bilangan puasa hingga sampai 30 hari, apa perintah Allah kepada kita? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Mulai masuknya 1 Syawal hingga menjelang sholat Id, kita bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan bertasbih. Nah, kita kumandangkan semalam suntuk. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wasila. Kita kumandangkan takbir hingga menjelang sholat Id. Kemudian wala'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Lah syukurnya kita ini seperti apa? Kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukti syukur kita kepadanya. Syukuri nikmat yang ada, terutama di masa pandemi kayak gini, ya, kita belajar mengikhlaskan keadaan. Alhamdulillah di Telaga 2 ini kalau menurut saya itu enggak ada beda dengan hari raya yang lain. Tapi kelihatannya orang-orang mengeluh, sing rame jenengan tok Pak, liyane sepi. Bahkan ada hari gini masih takut sekali. Takut sekali. Sehingga masang plang di depan pintu, tidak menerima tamu, goblok. Lah masa kayak gini, masa silaturahim. Silaturahim itu kan, ya, silaturahim itu kan untuk memanjangkan umur dan meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai itu di depan pintu, di halaman dipasang plang, legake, golek spanduk, pesen tidak menerima tamu. Astagfirullahalazim. Sehingga saya ditanya setiap ada orang masuk, "Bah, boleh salaman?" "Enggak boleh, enggak apa-apa. Saya insya Allah bersih dari corona." Ya, dan perlu kita ketahui ya kemungkinan kemarin yang bisa yang mendengar khutbahnya Pak Naryanto kemungkinan paham ya, nak ranganto ya. Itu ya. Virus corona itu enggak mematikan, Bro. Enggak mematikan. Sing mematikan itu rasa takutmu. Ya, rasa takutmu. Ya. Karena menurut cerita, ada cerita bahwa ada wali, yang wali itu sudah luar biasa sampai dia berbicara dengan virus. Waktu itu dia bertemu dengan rombongan virus kecil-kecil banget ya, nah kalau cara saiki yo corona lah. Kecil-kecil banget. Dia ditanya, Rus, Arnandi Rus. Ya. Kemudian si virus menjawab, saya mau ke Damaskus. Waktu itu di kota Damaskus. Mau apa? Saya
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang Damaskus supaya melenyapkan 1.000 orang. 1.000 orang dalam jangka berapa tahun? 2 tahun aja. Jadi 2 tahun si virus tersebut itu mau menghabiskan 1.000 orang. 2 tahun kemudian si waliullah tersebut bertemu dengan virus lagi yang tadi yang 2 tahun yang lalu ketemu. Nah, disapa oleh sang wali, terus gimana kabarnya? Baik sang waliullah. Kemudian sang waliullah tanya, apa tugasmu sudah selesai? Sudah. Berapa yang mati? 50.000 orang yang mati. Loh, banyak banget. Targetmu kan cuma 1.000 orang. Iya, waliullah. Saya ditarget oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melenyapkan, untuk membunuh 1.000 orang. Tapi yang mati 50.000 orang kenapa? Kebanyakan yang 49.000 orang itu matinya karena takut. Karena takut. Jadi saya mohon kepada para jamaah semuanya, takut itu kita hilangkan. Takut, panik itu kita hilangkan. Kita ada tamu nggak usah takut. Tamu itu ya masuk itu membawa 1.000 berkah, 1.000 rahmat, kok mbok takuti. Ya. Itulah wong cengoh ya ngono kuwi. Cengoh itu bahasa apa ya? Ya itu. Tolonglah pahami seperti itu. Ya, pahami. Tamu masuk ke rumah kita itu membawa 1.000 berkah, 1.000 rahmat. Maka kata Rasulullah, akrimu dhaifakum, ya. Akrimu dhaifakum, ya. Muliakanlah tamumu. Bahkan Rasulullah itu mengancam kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita, ya, man akramad dhaifa faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakan tamu, sungguh dia telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, berarti dia juga memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kok yang ngono mbok wedeni to Kangkang. Seperti itu. Ora tau ngaji kowe. Ya. Ngaji se ayo bareng-bareng karo nyong ya. Ngaji bareng-bareng. Pahami. Kita lapangkan dada kita. Jangan sampai takut. Oh titenano sing takut-takut ngono lah mati dhisik. Ya, sing takut-takut itu mati dhisik. Sing tenang-tenang iki biasa-biasa saja, insyaallah Allah panjangkan umur kita, amin. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian makanan-makanan khas Jawa itu diartikan oleh Wali Songo Kupat ngaku lepat. Semua orang muda, mudi, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak ya, itu semua ngaku lepat ya. Setiap kita punya tamu biasanya Pak ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya lepat salebetipun setahun menika dalam nyuwun maaf dumateng panjenengan mboten namung doanipun panjenengan kula suwun. Itu adat orang Jawa ya. Nah cah Telaga 2 kene wis pokoke cah nom-nom wis ngerti lah. Maaf ya Pak, ngapurane ya Pak. Yo padha-padha ngono lah. Nah itu. Kemudian yang muda mengaku salah, yang tua pun sama saja, akhirnya apa? Timbul kosong-kosong. Ya. Nah, maka di situ ada namanya lontong. Nah, wis ngaku lepat, ono lontong, kemudian olone wis kotong, wis kosong. Kesalahannya sudah kosong, kemudian di situ juga ada lepet nih, orang no contohnya ya. Lepet. Perkara sing wis ditilep ayo disimpen sing rapet, saiki diganti dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang ada, terutama di bulan Syawal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan zahir dan batin kita sehingga bisa meningkatkan aktivitas ibadah kita mulai dari majelis taklim, sholat jamaah 5 waktu. Alhamdulillah ini di masa new normal ya. Kalau di Telaga 2 ini sudah masa normal lah, bukan new lagi. Itu kita ramaikan masjid lagi.
kita ramaikan majelis taklim lagi dengan catatan juga masih mengikuti protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu juga itu waspada untuk menjaga kita terjangkitnya penularan COVID-19 atau corona ini supaya apa? Kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah ikhtiar berusaha mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan. Andai kata kok masih terjangkit, berarti itu sudah yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ba'idna ya Allah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita ini dari penyakit yang mematikan itu. Para sahabat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada kupat, ada lontong, ada lepet. Itu apa? Minumannya biasanya cola, tapi sini tidak ada cola. Cola itu terbuat dari singkong, dari bolet. Bolet itu apa? Bolet itu bahasa Sunda. Nah, muntul, Banyumasan muntul. Terus apa lagi? Telo gelandir. Semua wononan natri. Mana Mas Nerianta? Natri. Nah, itu. Dan macam-macam. Kenapa? Ada ubi, ada apa namanya? Ada kimpul, barang-barang yang terpendam lah. Artinya apa? Kita itu akhir hayatnya aslinya bakal dipendem nang alam kubur, yaitu nang kuburan, yaitu masuk ke alam kubur itu. Kemudian kepada para sahabat semuanya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, Tuhan kalian. Tuhanku dan Tuhanmu sebenarnya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar terus. Jangan kita sombong, oh aku enggak punya dosa. Jangan. Dosa kita itu banyak. Mata kita penuh dengan dosa. Hati kita penuh dengan dosa. Kalau tadi sudah maaf-maafan antara sama manusia, yaitu kupat ngaku lepat, kita masih punya tanggung jawab lagi, yaitu bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Nah, kemudian setelah kita menuju ampunan dari Tuhanmu, beristighfar, mensucikan hati kita, rasa sombong kita buang jauh-jauh dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu. Itu kita kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini enggak ada apa-apanya. Kalau Allah bisa menciptakan kita, kita melihat Allah enggak bisa kok. Seperti itu. Allah bisa menciptakan dunia seisinya. Allah juga bisa menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Kita ini apa? Kok masih ada orang yang sombong? Berarti orang itu masih belum sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu. Kalau sudah menuju ampunan, apa janji Allah? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa jannatin, surga, dan surga, arduha, yang luasnya jannah itu as-samawatu, langit, wal ardu, dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kiai, ustaz, ora ono jaminan masuk surga, Mas.
Kiai ora takwa, ora mutakin, nggak ada jaminan masuk surga. Ya. Nah itu. Maka di situ diterangkan di dalam tafsirannya sab'as samawati wal ardi, 7 langit dan 7 bumi. Luasnya seluas 7 langit dan seluas 7 bumi itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ketahuilah bahwa dunia ini kecil, Mas. Lah besok kita ini kan akan melewati melalui beberapa alam. Yang pertama alam kandungan. Alam kandungan. Kita di kandungan itu sudah enak, mau pemoratok ke keribune rapopo. Kemudian orang dunia itu mengharap kelahiran kita karena apa? Orang-orang yang sudah ada di dunia ini kita punya pengalaman hidup di kandungan, kemudian mengharapkan supaya anak-anak yang di kandungan itu lahir. Nah, kemudian ada alam lagi sebelum alam akhirat, alamnya alam apa? Alam barzah, alam kubur. Alam kubur nanti itu akan lebih luas daripada alam dunia. Nah, luasnya alam kubur terhadap alam dunia itu bagaikan luasnya dunia di alam kandungan. Nang kandungan ya sakmono kuwi nyemplu cilik ngono kuwi. Ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dunia menuju alam kubur, itu luasnya kuburan itu bagaikan kita melihat dunia ini seperti dunia melihat alam kandungan, seperti itu. Maka orang meninggal dunia itu pada dasarnya itu sebenarnya enggak mati. Kita ini sebenarnya roh semua. Adapun sing ketok melentong-melentong gede niki, yaitu apa? Itu wadahnya manusia, wadahnya roh. Setelah Allah cabut roh kita, nah, manusianya itu di sana ditempatkan di alam yang lain. Ya, makanya beda. Ya, di alam kubur ada 2 tempat, namanya raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga, halaman dari halaman-halaman surga. Dan yang satu lagi adalah hufratun min hufarin niron. Ya, jurang menuju jurang neraka. Ya, maka kita ini kalau menurut wasari'u tadi ila magfiratin itu kita akan dijadikan orang baik. Kalau kita sudah menjadi orang baik, insya Allah masuk ke alam kubur, kita ditempatkan di raudhatun min riyadil jinan, yaitu pertamanan menuju taman surga. Belum di surga, tapi makanan, minuman sudah dikirim dari alam surga. Kalau kita di dunia ini, nah, maka orang-orang yang di alam kubur itu mengharapkan kehadiran kita, ya, mengharapkan hadiran kita supaya cepat-cepat nusul ke alam kubur. Maka Rasulullah pernah bersabda, al-mautu tuhfatul mu'minin. Kematian adalah hidangan bagi orang-orang yang beriman. Pada dasarnya orang mati itu kalau yang benar-benar matinya karena iman, itu orang yang apa? Marani karo hidangan. Marani karo hidangan. Menuju hidangan. Nah, di sana, di dunia ini kita makan harus makan sendiri, cari sendiri. Lah orang yang di sana itu mengharapkan lendangon usul karena apa? Di sini lebih enak daripada dunia. Ketika di kandungan, lek metu nang donya donya ki luwih luas. Ya, metu nang donya nduk, donya ki luwih luas. Urip nang alam kandungan ki luwih rekoso daripada alam nang donya. Lah begitu juga alam dunia ini itu lebih rekoso daripada kita hidup di alam kubur. Kuwi nak matimu mati apik. Nah, nak matimu kok mati orang gena, ya tempatnya lain. Di mana? Khufratun min khufarin niron. Belum di neraka, tapi masih di jurang, di pinggir-pinggiran, di peceren-pecerene
neraka, digot-gotnya neraka. Engko nek wis wayahe mlebu so dina kiamat karena nandangi tekan neraka dhewe-dhewe. Nah itu. Para sahabat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa orang muttaqin? Ya, siapakah orang muttaqin yang disediakan surga yang seluas 7 langit dan seluas 7 bumi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang muttaqin? Allah terangkan di sini, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ada 3 macam ya. Yang pertama adalah orang yang menginfakkan harta bedanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Maka dalam acara halal bihalal ini biasanya ada spanduk besar peringatan halal bihalal. Idul Fitri, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di situ ditulisi minal aidina wal faizin. Lah yang minal aidina wal faizin ini ya ini. Yang pertama adalah orang yang menginfakkan harta bendanya baik di waktu sempit maupun waktu lapang. Hari gini, di musim pandemi ini, saya yakin tidak ada orang yang merasa ekonominya luas. Pasti semuanya sempit. Tapi kadang-kadang tidak sadar, oh iya saiki sempit. Coba pas kae, aku tak ndeleh nang pondok pesantren, saya tak urun ke masjid, saya tak membantu fakir miskin, saya tak nyantuni anak yatim. Kayak gini baru terasa, kok ya ekonomi sulit banget. Sawit harganya merosot, karet lebih merosot lagi, sak kathok kolore pakne pun ikut merosot. Nah itu. Padahal dagangan pasar semakin naik, beras harganya naik, ya kan? Semuanya naik. Jajanan lebaran juga naik. Kemarin terjadi fenomena lucu. Fenomena yang menjelang lebaran ini semua pasti merasakan. Iki arep lebaran apa ora ya. Sehingga saya pun sendiri, oh iki arep lebaran apa ora ya. Sehingga sering ada royom-royom ya, ada orang nguras gurame, kemudian nguras kolam ya. Terus kemudian ada orang yang beli sapi, saya tanya, mau lebaran beneran kah? Iyalah Pak. Nah, ternyata ada yang berpendapat, paling ora sida lebaran iki koyo ngene, wong traweh di stop ra entuk. Ternyata alhamdulillah jadi lebaran. Nah, maka kemarin saya terangkan ketika kajian online di Facebook itu di Ramadan, beda antara orang yang merayakan dengan yang namanya Idul Fitri. Ya. Kalau Idul Fitri kriterianya seperti itu. Sempurnakan bilangan puasamu, kemudian bertakbirlah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum taskurun. Dalilnya seperti itu. Tapi orang yang merayakan hari raya, kalau cuma berhari raya, berlebaran, itu ya itu. Mbah poso, mbah ora, kuwi ya terserah. Sehingga saya ada status di Facebook itu. Gelanyongan guyon. Guyonnya gimana? Mohon maaf, lebaran harus diulang. Banyak kecurangan karena banyak orang yang puasa ikut lebaran. Guyon, tapi yang guyoake memang. Ya memang.
Kalau dikeruskan kan, yang puasa ikut lebaran itu lebih banyak daripada yang puasa. Lah, apakah ada masalah? Enggak ada masalah, silahkan. Mau merayakan ikut lebaran silahkan. Ya, enggak ada masalah. Tapi yang punya Idul Fitri hanyalah orang yang menyempurnakan bilangan puasanya dan mau bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, menandakan kalian itu menandakan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini ada ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kita berdoa ja'alana, semoga menjadikan kepada kami, siapa Allah, Gusti Allah, wa iyyakum, dan kepada kalian semua, minal aidina wal faizin, dari golongannya orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung, bahagia. Syaratnya ya kuwi. Ya. Syaratnya ya kuwi, posone tutuk, setelah tutuk takbiran, kemudian Syawal lagi kita pertahankan dengan bingkai firman Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau kita ini benar-benar menjadi golongannya orang muttaqin, weslah minal aidina wal faizin, dari golongan orang kembali kepada fitrah dan kembali dan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Setelah kita ketahui golongan pertama, orang yang akan mendapatkan surga yang seluas langit dan seluas bumi, dan insya Allah masuk dalam golongan minal aidina wal faizin, siapa lagi? Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan marah. Tuh, ini angel, susah. Hawane arep marah wae. Ya, hawane arep marah wae. Nahan marah itu angel. Kalau marah itu boleh enggak? Boleh. Karena manusia itu tercipta ada unsur air, juga ada unsur api. Kalau unsur apinya itu lebih banyak, lebih kuat daripada unsur air, biasanya gaweane menerima marah-marah. Tapi kalau unsur apinya itu lebih kuat daripada unsur api, wong ini kadang-kadang sabar tapi ya pakai kesabaran. Kedua-duanya jelek, bro. Yang baik itu apa? Khairu umurikum aswatuha. Sak bagus-bagusnya perkaramu kuwi adalah tengah-tengah. Yang tengah-tengah saja, efektivitas seperti itu. Yang tengah-tengah. Ya. Jadi nak marah yo aja banget-banget, tapi nak meleleh kuwi yo aja banget-banget. Ono wong kan kadang-kadang tempiling ngacane sabar. Artinya apa? Artinya itu apa? Unsur apinya, unsur airnya itu lebih kuat daripada unsur airnya. Marah terus. Tapi gaweane kok sabar. Itu nanti biasanya itu unsur airnya itu lebih kuat daripada unsur api. Jamaah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marah ini manusiawi, akan tetapi marah ini harus kita tahan. Kalau Bapak, Ibu, sahabat semuanya ingin menjadi orang yang mendapatkan surga yang seluas langit dan seluas bumi, maka marah boleh, tapi harus ditahan. Lah, menahan marah ini itu termasuk golongan daripada orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya itu termasuk golongan daripada orang-orang muttaqin. Amin. Selanjutnya, ini sudah hampir 1 jam ya. Selanjutnya, siapa lagi orang muttaqin yang akan mendapatkan surga yang seluas langit dan seluas bumi?
Yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang-orang yang saling maaf-maafkan di antara manusia. Ada tamu Mas. Orang-orang yang saling maaf-maafkan di antara manusia. Ya. Nah, yang tua minta maaf, yang tua dimintain maaf, yang muda minta maaf. Nah, kemudian saling maaf-maafkan. Itu namanya orang yang masih golongan daripada wal afina anin nas. Lah, ini. Jadi di bulan Syawal ini kalau bisa tidak hanya bulan Syawal ya kita wal afina anin nas, tapi setiap hari kita wal afina anin nas. Saling maaf-maafkan, kita sadar manusia, awak dhewe lah menungso to, nggih. Awak dhewe iki menungso, sapa sing ngandha awak dhewe demit-demit ora ketok. Nah, seperti itu. Kita itu manusia. Ya, kita itu manusia, ya. Kadang-kadang saat ini wes podo-podo menungsone nak ngentut podo mambune misalkan seperti itu. Ya. Tapi manusia itu ada yang istimewa. Orang yang afina anin nas, saling maafkan antar sama manusia ini menjadi golongannya orang mutakin yang siap mendapatkan surga yang seluas langit dan seluas bumi. Maka di situ di akhir ayat diterangkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah adalah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kebaikan-kebaikan kita ini Mas, ada hablum minallah, juga ada hablum minan nas. Ya, hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Kalau kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala di setahun ini, kemudian kita tutup bulan puasa kemarin kita puasa 10 hari. Sebulan penuh, kemudian kita sempurnakan, kemudian kita takbiran, kita istighfar, dah bebas lah. Zakat fitrah kita bayar, itu puasa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah telah mengampuni kita, keluar dari Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir dari sang ibu. Itu. Tapi kita masih ada PR berat, yaitu wal afina anin nas. Ada hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa antar manusia sebelum manusia sama manusia itu ketemu bersalam-salaman, kemudian saling memaafkan. Kadang-kadang maafkan itu kan budaya orang Jawa cuma berlaku ketika Idul Fitri, ya kan? Ketika Idul Fitri aja. Kadang-kadang disalah nyolong jambune tanggane, wah aku sok njaluk ngapura sok bodoh wae kan. Seperti itu. Sebenarnya enggak seperti itu. Wal afina anin nas itu kita lakukan tiap hari itu lebih baik. Maka di bulan Ramadan kemarin saya terangkan, kita itu rebutan salah itu lebih bagus daripada rebutan benar. Ya. Nah, sing wong tua ngerebut salah, wah aku sing salah nduk, biyen aku luwih didik karo kowe iki memang kurang. Nah, wong tua iki akeh salahi. Ya, biasanya kan sowan karo wong tua sing nom njaluk ngapura sik sungkem, ya, sing aturane sing bener kan kayak gitu. Wong nom. Pak ngaturaken kowe bila perlu karo nangis lah. Ora ketung gaya-gayanan. Karo nangis Pak ngaturaken sedaya lepat. Boten namung doanipun Bapak badhe kula suwun. Wong tuwa wis pengerten ya padha-padha nang, Nduk. Kowe wong tuwa ki akeh lupute, kowe sing enom jake entute. Kok akeh entute. Akeh apane? Akeh pangapurane donga dinonga muga-muga ana ing dina riyadi ngamulya niki Gusti Allah ngapura dosa kula dosanmu, ya paringana umur sing panjang, rezeki sing akeh, muga-muga menangi bodho riyadi sing urung kelakon. Biasane kan ada Jawa kan ngoten niku. Nah kene ya, Pak, mohon lahir batin ini ya. Iya, padha-padha ngono ae penak. Singkat. Nah, zaman sekarang kan singkat ya, singkat. Nah, wong mangan seneng sing instan kok, ya. Masak sing nganti wano sangel, singkat-singkat aja. Singkat aja. Nah, dengan demikian, kalau orang manusia sama manusia sudah saling bertemu,
kemudian sudah ikrar, saya pernah salah kayak gini kepada kamu, kemudian yang dimintain maaf sudah memaafkan, baru Allah memaafkan kita. Seperti kita lahir dari rahim sang ibu, tidak punya dosa sedikit pun. Para sahabat FB dan para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini benar-benar kita bisa meningkatkan aktivitas ibadah kita dan kita ditingkatkan berbakti kita kepada Allah, kepada Rasulullah, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Selagi orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sabarkan dan Allah akan menjemput mereka itu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga bagi kita semuanya, para sahabat semuanya, mudah-mudahan kehidupan kita semakin barokah, ibadah kita semakin istiqomah, dan hidup kita, ilmu kita juga semakin manfaat, dan kelak apabila Allah menghendaki kita pulang ke rahmatnya, mudah-mudahan dipulangkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan kifarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.